Tidak dipotong pajak, Pak. Tidak dipotong pajak. Salah satunya ditanggung pemerintah, maka yang diterima Agus utuh sebesar 8 juta. Selamat datang di Tebar Pajak, Ternate Bacarita Pajak. Bersama saya Trisma, ARKPP Pratama Ternate. Di sini saya ditemani sama Pak Tian. Pak Tian, apa kabar hari ini? Sehat, Kak Cima. Kak Cima sehat? Sehat dong, Pak. Pak, hari ini kita mau membahas tentang insentif pajak. Oke. Yang mana nih? Kita tahun ini pemerintah sudah memberikan banyak sekali insentif ya, setidaknya 3 insentif yang diberikan pemerintah di awal tahun 2025 ini. Ada insentif PPN yang atas rumah tapak, kemudian ada insentif PPN untuk penjualan kendaraan listrik berbasis roda 4, kemudian ada PPh pasal 21 insentif PPh pasal 21 yang diberikan untuk karyawan tertentu. Nah, kita mau yang mana nih? Pak, saya tertarik sama yang terakhir, Pak. Yang terakhir yang di PMK nomor 10 tahun 2025 ya? Iya, karena kan tahun ini pemerintah kan menerbitkan PMK nomor 10 tahun 2025 itu, Pak. Ya. Yang tentang pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah. Kita biasa bilang DTP ya, Pak ya. DTP ya. Dalam rangka stimulus ekonomi tahun 2025. Ini berlakunya 4 Februari 2025, benar kan Pak ya? Iya, betul. Pak, ini kalau misalnya dalam PMK ini yang diatur apa aja sih Pak? Ya, jadi di PMK ini mengatur intinya adalah untuk pegawai atau karyawan yang bekerja di industri tertentu. Industri tertentunya ini ada banyak, Kak Cima. Ada yang pertama itu ada industri alas kaki, kemudian ada industri tekstil dan pakaian jadi, kemudian ada industri furnitur, ada industri kulit dan barang dari kulit. Nah, karyawan atau pegawai yang bekerja di industri-industri yang tadi itu, yang 4 tadi itu, bisa mendapatkan insentif PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah seperti yang tadi Kak Cima sampaikan. Jadi gajinya tidak, bahasa singkatnya gajinya tidak dipotong pajak. Kurang lebih seperti itu. Tidak dipotong pajak, Pak? Tidak dipotong pajak, itu, enak banget. Syarat dan ketentuannya kayak mana, Pak? Jadi yang bisa menikmati atau yang bisa mendapatkan insentif ini adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di industri tertentu tadi dengan penghasilan tidak lebih dari 10 juta per bulan kalau gajinya per bulan, atau 500.000 per hari kalau gajinya harian, seperti itu. Itu syaratnya yang pertama ya, jadi batasan gaji. Kemudian syarat yang kedua adalah KLU-nya, kode lapangan usahanya itu, klasifikasi lapangan usahanya harus terdaftar di DJP ya, dengan ada beberapa KLU yang bisa mendapatkan insentif ini. Jadi nggak semua KLU ya. Ada KLU, tapi jenis usahanya 4 tadi, tapi KLU-nya sudah ditentukan. Nah, melihat KLU-nya itu banyak sekali, saya nggak hafal juga, Kak Cima, nanti bisa cek lagi di lampiran A di PMK nomor 10 tahun 2025 ini. Jadi yang sudah bisa mendapatkan insentif ini adalah tadi tuh, karyawan yang gajinya tidak lebih dari 10 juta per bulan atau 500.000 per hari, dan harus di industri-industri yang memang sudah ditentukan dengan KLU yang juga sudah ditentukan. Seperti itu di PMK nomor 10 ini. Penghasilan dan KLU juga menentukan ya Pak ya. Betul. Berarti tolong dong kita diajarin contoh perhitungannya kayak mana. Jadi contohnya itu kayak misalkan ada satu pegawai tetap ya, namanya Agus misalkan ya. Nah, Agus ini gajinya atau penghasilan brutonya 8 juta per bulan. Nah, dari 8 juta itu maka kalau tanpa insentif ya, dia harus dipotong PPh dengan tarif efektif itu kurang lebih sekitar 120.000. Artinya yang kalau tanpa insentif yang diterima oleh pegawai tetap ini hanya sebesar 7.880.000 gitu. Tapi karena mendapat insentif ya dari pemerintah memberikan insentif dengan ditanggung pemerintah, PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah, maka yang diterima Agus utuh sebesar 8 juta. 120.000-nya tidak dipotong, seperti itu. Wah, beruntung banget Agus ya Pak ya. Iya. Udah penghasilannya utuh, tetap dianggap ada pembayaran pajaknya. Sudah dipotong pajak gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Tapi jangan lupa juga untuk pemberi kerjanya ya, untuk tempat di mana Agus bekerja ini harus melaporkan setiap bulan, harus melaporkan berapa yang ditanggung pemerintah. Kan nanti dikumpulin tuh berapa saja yang mendapatkan insentif ya kan. Setelah dikumpulkan setiap bulan pemberi kerjanya harus melaporkan berapa yang ditanggung pemerintah ini. Jadi pemberi kerjanya harus mengumpulkan semua pegawainya yang di DTP PPh 21-nya, baru dilaporkan 1 bulan gitu ya Pak ya. Jangan lupa lapor SPT-nya PPh pasal 21. Iya.
Baiklah, mungkin Pak Tian, terima kasih waktunya hari ini dan terima Iya, kasih terima kasih juga informasinya. Kak Cima. Nanti kita Ya, bahas di episode-episode lain ya. akan ada episode-episode yang lain, Pak. Kan masih banyak insentif-insentif yang Tadi lain, ada ya kan? insentif, ada insentif PPN rumah, ada insentif PPN kendaraan bermotor listrik ya. Jadi nanti kita bahas lagi yang lebih seru-seru ya. Siap, Pak. Baik kan pajak, demikian episode Tebar Pajak kali ini. Jangan lupa subscribe dan ikuti sosial media KPP Pratama Ternate lainnya. Sampai jumpa.